Saya Agus Eka Sarsaputra, absen Saya Atiba Yunuswa dari absen 4. Saya Ida Yudiana dari absen 18. Saya Tori Ya, dari absen 14. Strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang. Perlawanan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi penjajahan. Meskipun perlawanan ini tidak selalu berhasil, namun telah membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang melakukan berbagai strategi. Apa saja strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Berikut ini beberapa strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang. 1. Strategi perlawanan. Selama masa penjajahan, terdapat berbagai kelompok yang menolak untuk menjalin kerjasama dengan Jepang. Kelompok-kelompok tersebut melakukan banyak hal, mulai dari membangun jejaring sampai menyebarkan propaganda anti-Jepang. Tak hanya dilakukan secara diam-diam, ada pula kelompok yang melakukan perlawanan secara terus terang terhadap Jepang. Perlawanan tersebut terjadi di berbagai daerah, seperti di Blitar, Aceh, dan Kalimantan. Perlawanan bawah tanah. Kelompok-kelompok perlawanan bawah tanah melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi, seperti menyebarluaskan cita-cita, kemerdekaan, dan mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia. Contoh, kegiatan perlawanan bawah tanah antara lain menyebarluaskan propaganda anti-Jepang, menghimpun pemuda-pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia, melakukan sabotase dan spionase. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Jawa Barat, dan Kalimantan. Contoh, perlawanan bersenjata antara lain perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November 1942. Perlawanan di Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada Februari 1944. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin suku Dayak. 2. Kerjasama. Beberapa tokoh nasionalis memilih untuk bekerja sama dengan Jepang, seperti Soekarno dan Hatta, dengan tujuan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan kepentingan bangsa Indonesia. Mereka bergabung dengan organisasi-organisasi penukan Jepang, seperti Gerakan 3A dan Putera, untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme. Tokoh-tokoh lain uang bekerja sama dengan Jepang antara lain Muhyamin, Otto Iskandar Dinata, dan Martha Ulvah. Para nasionalis tersebut menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Dari proses kerjasama tersebut, mereka membangun jaringan sembari berjuang dalam batas yang memungkinkan. Tak hanya itu, pihak Jepang juga merangkul kelompok Islam dalam bekerja sama karena mempunyai kekuatan penting di masyarakat. Para pemimpin juga menjalin kerjasama dengan Jepang supaya mengetahui celah mencapai kemerdekaan Indonesia. Bahkan kelompok yang menjalin kerjasama tersebut berhasil menjadi pemimpin di berbagai organisasi penukan Jepang. Walaupun mulanya para tokoh dimanfaatkan Jepang dengan tujuan meraih simpati, namun pemimpin tersebut justru berbalik memanfaatkan Jepang. Berbagai organisasi Jepang berhasil dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI. Seiring berjalannya waktu, Jepang semakin terdesak, terutama dengan terjadinya Perang Asia Timur Raya. Pada situasi tersebut, Jepang membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia supaya Indonesia mau memberi bantuan terus-menerus pada Jepang, maka mereka memberi janji kemerdekaan.
Untuk mewujudkan janji itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dengan terbentuknya BPUPKI, perkembangan sejarah Indonesia sangat besar dalam merumuskan dasar negara serta konstitusi Indonesia.